Selamat sore, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam jam doa, walaupun kita jam doa dari rumah kita masing-masing secara online. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai jam doa kita hari ini. Kita mau mempersiapkan diri kita mau memuji Tuhan. Bapa, ku datang padamu lebih dari nafasku, ku perlu Engkau Tuhan. Bapa, pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu. Dekam aku dalam hangat naunganmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altarmu yang kudus. Bapa, pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hatimu.
dari awal sampai selesainya jam doa kami hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bersama Tuhan, kita pasti aman. Kita dijagai oleh Tuhan, kita dilindungi Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian ini, aman di tangan Yesus. Aman di tangan Yesus, aman dijaganya. Rasa jiwaku damai dan berbahagia. Hai, dengarkanlah suara para malaikatnya yang menyanyi di sana, di surga mulia. Aman di tangan Yesus, aman dijaganya. Rasa jiwaku damai dan berbahagia. Aman di tangan Yesus, aman di tangan Yesus. Susahku hilanglah, dosa pun tak berdaya bila ku di sana. Bebaslah dari duka, dari ketakutan, dari mara bahaya. Aku diluputkan, aman di tangan Yesus, aman dijaganya. Rasa jiwaku damai dan berbahagia. Yesus perlindunganku, Yesus perlindunganku, telah mati bagiku. Yang pada batu zaman ku beriman teguh. Jadikan aku sabar hingga gelap tiada, sampai terbitnya fajar di pantai mulia. Aman di tangan Yesus, aman dijaganya. Rasa jiwaku damai dan berbahagia. Aman di tangan Yesus, aman di tangan Yesus, aman dijaganya. Rasa jiwaku damai dan berbahagia. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jangan takut, sebab Tuhan menjaga kita. Dalam situasi apapun, jangan pernah takut, jangan khawatir. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita menyanyikan pujian, Tuhan menjagamu. Janganlah takut kesusahan, Tuhan menjagamu. Padanya ada perlindungan, Tuhan menjagamu.
Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam acara Jam Doa Gereja Baptis Pertama Bandung. Sekalipun kita masih secara online, saya terus berdoa kita semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Dan mari kita pada sore hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang masih kita ambil dari kitab Mazmur. Sudah lebih dari 1 tahun kita mempelajari kitab Mazmur dan kita telah menemukan begitu banyak firman Tuhan yang menguatkan dan juga meneguhkan iman kita. Kita akan membuka nanti di dalam Mazmur 127 1 sampai 5. Mazmur 127 nomor 1 sampai 5. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan pembacaan kita pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini Engkau sudah memberkati kami dan memberi kesempatan kepada kami untuk kami berjumpa kembali dalam jam doa. Dan kami terus menyerahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan-Mu di tengah pandemi ini. Kiranya Tuhan yang terus meneguhkan dan menguatkan kami sekalian, memberikan kepada kami kesehatan, damai sejahtera untuk kami dapat menjalani hari-hari kami, dan kami boleh terus bersama-sama bertumbuh di dalam Engkau. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, yang hari ini hadir baik dalam Zoom maupun di YouTube, menyaksikan melalui YouTube, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Mazmur 127 nomor 1 sampai yang kelima. Kita akan membacanya bersama-sama. Mari kita baca ayat-ayat ini. Silakan Bapak Ibu membuka dari Alkitab masing-masing. Mazmur 127 ayat 1 sampai 5. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Mari kita bersama-sama merenungkan ayat ini satu demi satu. Pemazmur dalam Mazmur 127 ayat yang pertama dia berkata, jikalau bukan Tuhan, ada kata jikalau bukan Tuhan. Ya, artinya ada yang dibandingkan. Jikalau bukan Tuhan, sia-sialah orang yang membangun rumah. Ya, dikatakan di ayat yang satu ya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Kata jikalau bukan Tuhan ya, yang menunjukkan kepada kita semua bahwa kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, kalau bukan Tuhan yang menjadi sandaran, pengharapan, kehidupan manusia, maka semuanya itu akan sia-sia. Rumah bagi kita sekalian itu menggambarkan sebagai tempat untuk bernaung, bukan menggambarkan ya, memang pada kenyataannya rumah adalah tempat untuk kita bernaung. Rumah adalah tempat untuk kita berlindung. Jadi kalau dikatakan dalam ayat ini pemazmur memberitahukan ataupun menegaskan kepada kita, menjelaskan kepada kita, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Ya. Jadi artinya kita semua harus menjadikan Tuhan itu sebagai yang utama di dalam hidup kita. Tuhan menjadi sandaran dan pengharapan kita. Ya, karena kita di luar Tuhan tidaklah dapat berbuat apa-apa. Dalam gambaran yang berikutnya, pemazmur juga memberikan gambaran mengenai sebuah kota. Kalau kita lihat kota-kota pada zaman dahulu, pasti kota-kota itu memiliki benteng pertahanan. Ya, memiliki tempat-tempat
batas-batas yang menjadi perlindungan dari sebuah kota. Dan di setiap batas kota itu pasti akan ada pengawal atau penjaga yang menjaganya supaya kota itu tetap aman. Selalu ditempatkan para penjaga untuk mereka menjaga kota itu dari musuh. Nah, pemazmur menggunakan hal ini sebagai gambaran juga bahwa jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ini masih tetap sama artinya dengan bagian yang sebelumnya. Dia berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Sia-sialah usaha setiap orang, sia-sialah hidup seseorang jikalau tidak mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Karena itu mari kita bersama-sama terus menjadikan Tuhan sebagai sandaran hidup kita. Kita akan bandingkan dalam kitab Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata kepada kita sekalian, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Tetapi ayat yang ke-7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Firman Tuhan sangat jelas kepada kita bahwa terkutuklah orang yang tidak mengandalkan Tuhan, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang mengandalkan kehebatannya sendiri, yang mengandalkan kepandaiannya mungkin, mengandalkan harta miliknya mungkin. Nah, semuanya itu akan menjadi sia-sia. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, dikatakan oleh firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan akar-akarnya itu akan merambat dan ia akan berbuah dengan lebat karena memang ia bertumbuh subur oleh karena dia berada di tepi aliran air. Daunnya tetap hijau, tidak perlu khawatir di tahun-tahun yang kering. Nah, itulah gambaran kehidupan orang yang mengandalkan Tuhan, yang tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi firman Tuhan jelas bagi kita bahwa mari kita jadikan Tuhan sebagai sandaran hidup kita, atau andalkan Tuhan dalam hidup kita setiap waktu. Nah, dalam bagian yang berikutnya pemazmur mengingatkan kepada kita semua, dikatakan di ayat yang selanjutnya, kalau kita perhatikan ayat yang ke-3, dikatakan sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikian anak-anak pada masa muda. Memiliki seorang anak pada zaman dahulu, khususnya dalam zaman perjanjian lama, kalau memiliki anak itu sebagai gambaran hidup orang yang diberkati Tuhan. Dan jika tidak memiliki anak, maka boleh dibilang itu sebagai kutukan. Itu pada waktu perjanjian lama. Tetapi memang kalau kita perhatikan bersama-sama, memiliki anak ataupun kalau kita diberi kesempatan oleh Tuhan memiliki anak, itu adalah anugerah dari Dia. Dan pemazmur mengatakan kepada kita sekalian bahwa
Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikian anak-anak pada masa muda. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kehadiran anak sekali lagi menjadi berkat bagi sebuah keluarga. Kalau kita lihat, pemazmur dalam bagian ini memberi gambaran, ya, mengumpamakan, kata seperti menggambarkan, ada perumpamaan, diumpamakan seperti anak panah di tangan pahlawan. Anak panah adalah senjata tajam yang berupa batang panjang yang tajam di ujungnya dan berbulu pada pangkalnya. Biasanya digunakan untuk berperang dan melawan musuh. Dan anak panah pasti ada busurnya. Untuk membuat sebuah anak panah tentu dibutuhkan suatu proses yang panjang. Dimulai dengan memilih batang yang lurus dan harus batang yang sudah cukup tua, dari pohon yang sudah cukup tua, bukan dari batang yang masih muda. Sesudah itu batang yang sudah dipilih tadi diproses menjadi sebuah anak panah. Panjangnya harus sampai tidak boleh kurang dari pada waktu dilentingkan, ya, dengan busur panahnya itu tidak boleh kurang, tetapi harus lebih panjang sehingga bisa melesat pada waktu dilepaskan. Nah, untuk sampai menjadi sebuah anak panah dibutuhkan proses yang panjang. Sekali lagi, kayu itu harus dibersihkan, kemudian dipanaskan, tetapi tidak boleh sampai terbakar. Kemudian pada ujungnya harus dipasang oleh sesuatu yang runcing. Bisa mungkin dari batu yang diruncingkan, bisa dari besi yang diruncingkan, ataupun yang lain, pokoknya di ujung itu harus bentuknya runcing. Dan di bagian belakang itu biasanya dipasang bulu-bulu supaya dia tetap bisa melesat dan melayang dengan seimbang dan bisa tepat pada sasarannya. Nah, itu sebuah anak panah. Untuk menjadi sebuah anak panah seperti itu, kembali lagi prosesnya butuh waktu. Lalu siapa pahlawan? Ya, pahlawan adalah orang yang darinya menghasilkan perbuatan yang berkualitas bagi orang lain, bagi bangsanya, dan juga dia memiliki, ya, karakter yang menonjol karena keberaniannya dan pengorbanannya yang tanpa pamrih membela kebenaran. Itu biasanya yang disebut sebagai seorang pahlawan. Lalu dikatakan dalam perumpamaan atau gambaran ini, dikatakan oleh pemazmur, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka Tuhan, daripada Tuhan, dan buah kandungan ada suatu upah, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Seperti anak-anak panah di tangan. Kata di tangan seperti di sini ada menjelaskan ada sebuah alih fungsi atau alih tugas. Ya, anak panah di tangan seorang pahlawan akan menghasilkan sesuatu yang besar, akan berguna dan mendatangkan berkat dalam sebuah peperangan, kalau itu ada peperangan, karena bisa memenangkan sebuah peperangan. Kalau itu anak panah itu untuk perlombaan panahan misalnya, nah, anak panah bisa mengharumkan nama bangsa ketika atlet panahan ini dapat mencapai sasaran dengan tepat. Nah, artinya bahwa anak panah ini dapat berguna tergantung pada tangan siapa dia berada. Ya, karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini menggambarkan kepada kita sekalian bahwa setiap anak itu di dalam kehidupannya harus memerlukan seorang pendamping, seorang pembimbing, seorang mentor. Bahkan hidup kita sendiri, kita pun sampai saat ini, saya pun masih merasa bahwa saya juga butuh seorang mentor. Setiap kita memerlukan mentor, terlebih anak-anak kita. Makanya pemazmur menggambarkan bahwa anak-anak ini seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Mereka akan menjadi baik
tergantung pada siapa dia dipegang atau pada siapa dia diletakkan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memahami bahwa setiap anak, setiap kita memerlukan seorang pembimbing atau mentor, siapakah mentor utama kita? Yang pasti mentor yang paling utama atau pembimbing yang paling utama di dalam kehidupan kita dan kehidupan anak-anak kita yaitu Tuhan. Tuhanlah mentor utama kita. Dialah yang berkuasa atas hidup kita. Mari kita sandarkan hidup kita hanya kepada Dia, seperti yang dikatakan Yeremia dalam Yeremia 17 ayat yang ke-5-8 tadi. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan, karena Tuhanlah sandaran hidup kita. Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita. Jadikan Tuhan sebagai mentor utama kita, pembimbing utama kita yang berkuasa atas hidup kita. Yang kedua, siapa yang harus menjadi mentor bagi anak-anak kita? Tentunya orang tua adalah mentor bagi anak-anaknya sendiri. Para bapak jangan lupa tugas utama para bapak adalah sebagai imam bagi keluarga, menjadi teladan bagi anak-anak, memberikan didikan yang sesuai dengan firman Tuhan. Jangan lupakan tugas utama para imam dalam sebuah keluarga. Para ibu menjadi partner yang baik bagi para ayah untuk mendidik putra-putri, membimbing putra-putri kita, anak-anak kita di jalan yang benar, mengasah mereka, membentuk mereka, memproses mereka untuk mereka bisa menjadi anak panah yang dapat melesat tepat pada sasarannya, yaitu sasaran Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita gunakan setiap waktu yang ada. Sebagai orang tua, kita bersama-sama berjuang untuk mendidik anak-anak kita pada jalan Tuhan. Yang berikutnya, siapa yang bisa menjadi mentor bagi anak-anak kita? Tentunya di gereja ada pendeta, gembala sidang, ada para guru sekolah minggu, ada juga para pembimbing ataupun mungkin dosennya juga kalau di tempat kuliah, ada juga guru di sekolahnya, ada juga pembimbing-pembimbing PA. Nah, merekalah yang bisa menjadi mentor atau pembimbing bagi anak-anak kita supaya mereka boleh terus bertumbuh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus bertumbuh dalam komunitas. Mari kita, kalau kita sebagai orang dewasa, mari jadikan hidup kita sebagai teladan bahwa kita menyerahkan, kita mengandalkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Kita menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan yang hidup di dalam hidup kita, yang memimpin seluruh kehidupan kita, sehingga hidup kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua, kalau kita juga sebagai orang tua, mari kita terus bimbing anak-anak kita supaya anak-anak kita memiliki mentor yang utama di dalam hidupnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup mereka. Ajarkan kepada mereka, beritahukan kepada mereka, dan bimbinglah mereka untuk mereka boleh bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Allah kita. Dan kalau kita sebagai guru-guru sekolah minggu, kalau kita sebagai para pemimpin di gereja, kalau kita sebagai para pembimbing bagi orang lain, mari kita juga harus terus menjadikan Tuhan sebagai sandaran hidup kita, sebagai yang terutama dalam hidup kita, sehingga hidup kita dapat berbuah dan menjadi berkat bagi orang-orang yang kita bimbing. Dan mari kita bersama-sama terus bertumbuh dalam komunitas yang benar. Sehebat apapun senjata yang digunakan, tanpa seseorang yang ahli dalam menggunakannya, maka senjata itu tidak ada gunanya. Buat anak-anak, para kaum muda, milikilah mentor utama dalam hidup kita dengan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, taatilah orang tuamu sebagai mentor yang kedua selama engkau ada di dunia ini. Hiduplah dengan menaati mereka. Ikutilah didikan yang diberikan oleh mereka. Jangan menolak didikan itu.
Lalu milikilah mentor yang lain dan masuklah dalam komunitas-komunitas yang dapat membuat kita bertumbuh bersama-sama. Yang terakhir, mari kita terus bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Allah kita dan nikmatilah hidup bersama dengan Dia. Kita terus berpengalaman dengan Allah dan kita menikmati hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu sore hari ini, mengingatkan kami sekalian untuk kami terus menjadikan Engkau sebagai satu-satunya sandaran kami. Engkaulah mentor utama di dalam hidup kami. Dan tolonglah kami Tuhan supaya kami juga dapat terus bertumbuh bersama para pembimbing kami, dan kami boleh bersama-sama terus mempelajari firman-Mu sebagai pedoman hidup kami dan mempraktekkannya dalam hidup kami, sehingga dalam keadaan apapun kami dapat tetap bertahan dalam iman kami, keyakinan kami akan Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa secara khusus buat anak-anak ya Tuhan, Engkau memberkati mereka supaya mereka boleh terus bertumbuh bersama-sama dengan orang tua mereka, para guru mereka, para pembimbing mereka, dan mereka boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau ya Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, dan bagi kami sekalian sebagai para pembimbing, sebagai para guru sekolah minggu, para pemimpin gereja, mampukan kami ya Tuhan untuk kami dapat menjadi teladan, menjadi pembimbing yang baik, yang dapat mengarahkan, memproses, membimbing anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami, ataupun orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami bimbing ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah firman yang sudah kami dengarkan, kiranya Tuhan tanamkan dalam hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.